Legenda Jakatarub. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah pemuda bernama Jakatarub. Ia dikenal sebagai pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya, namun ia belum ingin menikah. Suatu malam, Jakatarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan, namun ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika ia melewati telaga, dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 bidadari perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jakatarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jakatarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya, para bidadari beres mandi. Mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari. Namun hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kayangan. Ia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian Jakatarub datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jakatarub menjadi bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsih. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakatarub untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelah ia menjadi istri. Setelah mereka menikah, Jakatarub sangat penasaran. Namun, dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat sebuah biji padi. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jakatarub, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak. Seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kayangan. Jakatarub pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak lagi ke kayangan. Namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya. Hingga akhirnya ia pergi ke kayangan. Jakatarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil menangkap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik.